Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami praktikan dari Laboratorium Sistem Komputer sesi Rabu kelompok 96 dengan anggota kelompok saya sendiri Giga Dewi Septiana NPM 20064. Dan saya Alvina Budiartaka, NPM 20076. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu optimalisasi sistem pengangkutan buku pada PT Erlangga dengan metode simulasi berbasis software ProModel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari jurnal studi kasus yang sudah ditentukan. Judulnya optimalisasi sistem pengangkutan buku pada PT Erlangga dengan metode simulasi berbasis software ProModel. Buku merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasar bidang ilmu tertentu. PT Erlangga Meru merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penelitian buku yang berkaitan dengan pendidikan seperti buku sekolah, fiksi, dan non-fiksi, serta referensi. PT Erlangga ingin memindahkan produknya ke gudang lain agar lebih rapi, maka dilakukanlah penelitian guna menentukan sistem pengangkutan produk yang baik dengan parameter total waktu pengangkutan yang optimal. Untuk mendapatkan sistem pengangkutan yang optimal, maka perlu dilakukan replikasi dengan software ProModel. Nah, pada simulasi sistem pengangkutan buku pada PT Erlangga ini, terdapat 5 aktivitas, yaitu yang pertama ada data waktu loading, data waktu pengemasan, data waktu pemeriksaan, data waktu gudang, dan data waktu pick up. Kemudian hasil output pada ProModel didapatkan di mana H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan valid bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Dan pada pendahuluan, buku merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasarkan bidang ilmu tertentu. Kemudian, untuk pengertian dari literasi, literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat kalian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Sesuai dengan studi kasusnya, PT Erlangga merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penerbitan buku. Nah, PT Erlangga ingin memindahkan produknya ke gudang lain agar lebih rapi. Maka dilakukan penelitian guna menentukan sistem pengangkutan produk yang baik dengan parameter total waktu pengangkutan yang optimal. Pada penelitian ini digunakan metode simulasi, yang mana simulasi adalah cara untuk menirukan sistem nyata yang ada dengan sifat yang lebih mudah untuk diamati daripada sistem aslinya. Nah, model simulasi yang baik adalah model simulasi yang selain dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Rancangan dan pembuatan model menggunakan software ProModel untuk mensimulasikan model sistem sesuai dengan sistem nyatanya. ProModel sendiri merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. ProModel juga menyediakan kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua situasi, dan dengan kemampuan animasi yang hidup membuat simulasi semakin nyata. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis simulasi, yaitu penelitian membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan atau berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Kemudian data akan diolah menggunakan software ProModel. Nah, pada studi kasus simulasi proses pengangkutan produk PT Erlangga ini, software ProModel digunakan untuk membantu dalam mengolah data yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan sistem pengangkutan produk yang baik dengan parameter total waktu pengangkutan yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu metodologi penelitian. Jadi, ProModel ini adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Software ProModel ini memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama, data waktu loading, data waktu pengemasan, data waktu pemeriksaan, data waktu gudang, dan data waktu pick up. Berikut adalah data waktu pengumpulan yang diperoleh dari aktivitas pengumpulan tersebut.
Di sini ada aktivitas dan ini terdapat total waktunya dari tiap aplikasi. Selanjutnya tahap pengolahan data. Di sini ada flowchart. Diawali dengan mulai, lalu dilanjutkan dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya merumuskan masalah, selanjutnya menentukan dasar masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, selanjutnya pengumpulan data yaitu data waktu loading, data waktu pengemasan, data waktu pemeriksaan, data waktu gudang, dan data waktu pickup. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software ProModel, selanjutnya dilakukan tahap verifikasi dan validitas, selanjutnya didapatkan hasil dan pembahasan, selanjutnya didapatkan kesimpulan dan saran, lalu selesai. Selanjutnya bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu verifikasi dan validasi. Menghitung jumlah replikasi. Berikut adalah replikasi aktivitas pengangkutan buku di PT Erlangga. Dengan kata-kata yang didapatkan yaitu 68,31 dan standar deviasinya yaitu 1,667,01 dengan variasi 2,778921. Dengan N yaitu jumlah replikasi sama dengan 10 replikasi, N1 sama dengan 9. Confidence levelnya yaitu 95%, A sama dengan 100%, dikurangi 95% sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Maka ZA plus A didapatkan dari tabel 1,96. Selanjutnya, kita mencari nilai half width. Half width sendiri dengan rumus TD kali F, A plus 2 kali S per akar N. Didapatkan nilainya yaitu 1,191,36 dan beta itu sama dengan half width. Jadi beta nilainya 1,19136. Lalu selanjutnya ada N aksen dengan rumus ZA plus 2 kali S plus beta. Didapatkan nilainya yaitu 2,742 atau kita bulatkan menjadi 3. Berikut adalah total waktu pengukuran dan hasil output simulasi. Selanjutnya, di sini terdapat perbandingan output real system dan ProModel. Pada real system sendiri, replikasi 1 bernilai 72, replikasi 2 69, replikasi 3 75. Didapatkan rata-ratanya 72. Standar deviasi 3, variansinya 9, N3, N-1-nya 2. Selanjutnya pada ProModel, untuk replikasi 1 didapatkan nilai 67,19, replikasi 2 67,32, replikasi 3 67,72 dan rata-ratanya 67,41. Serta standar deviasinya yaitu 0,276224546 dengan variansi yaitu 0,0763 dengan N sama dengan 3 dan N-1 sama dengan 2. Selanjutnya ada DF. Kita mencari nilai DF dengan rumus yaitu S1 pangkat 2. S1 sendiri ini adalah nilai dari standar deviasi real system, sedangkan S2 itu standar deviasi pada ProModel. DF sama dengan S1 pangkat 2 plus N1 ditambah S2 pangkat 2 plus N2 dalam kurung pangkat 2 dibagi S1 pangkat 2 plus N1 dalam kurung pangkat 2 dikali N1 min 1 ditambah S2 pangkat 2 plus N2 dalam kurung pangkat 2 plus N2 min 1 didapatkan nilai 2,039 atau dibulatkan menjadi 2. Sehingga didapatkan nilai dari tabel distribusi T yaitu 4,3. Selanjutnya kita menghitung half width yaitu dengan rumus TDF A2 dalam kurung akar S1 pangkat 2 plus N1 ditambah S2 pangkat 2 plus N2. Didapatkan nilainya yaitu 7,43. Sehingga confidence intervalnya yaitu P(x1 min x2 min HW kurang dari μ1 hingga μ2 kurang dari x1 min x2 plus HW, half width. Di sini didapatkan nilai x1 sehingga min alpha min 2,89 kurang dari μ1 hingga μ2 kurang dari 12,07 sama dengan 1 min alpha. Berikut adalah langkah-langkah pengerjaan menggunakan software ProModel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengoperasikan software ProModel. Pertama, kita klik file, new, untuk membuka lembaran baru, dan kita beri judul sesuai studi kasus kita. Kita ganti distance-nya menjadi minutes dan times unit-nya minutes dan distance unit-nya meter.
Oke. Di sini saya akan menggunakan aktivitas loading, pengemasan, pemeriksaan, gudang, dan backup. Untuk loading sendiri, kita menggunakan grafik yang ini. Lalu kita centang yang new. Selanjutnya kita tulis teks di sini. Kita ganti namanya menjadi loading. Oke. Kita sesuaikan posisinya. Selanjutnya kita klik lagi yang new. Kita klik pengemasan, saya memilih box. Dan lakukan cara ini untuk aktivitas yang lainnya. Sudah selesai di tab location, kita akan menuju tab selanjutnya. Kita klik build dan entities. Di sini kita menggunakan produk yaitu buku. Pertama-tama kita klik dulu palette box. Ganti namanya ini menjadi buku. Selanjutnya kita akan menuju tahap ketiga, yaitu tahap AISA. Klik build. Selanjutnya kita pilih location dan pilih loading. Quantity-nya 1. Accuracy-nya Selanjutnya kita klik entity lagi. Selanjutnya kita ke entity lagi. Kita pilih buku, oke. Location. Jadi seperti ini kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap processing. Klik build dan processing. Lalu kita pilih entity dan pilih buku. Location-nya kita pilih loading. Dan output-nya kita pilih buku juga dengan destinasinya pengemasan. Karena dari loading akan dilakukan aktivitas pengemasan. Lalu untuk mengisi move logic ini, kita menggunakan software static. Nah, klik ini dan kita akan memasukkan angka-angkanya di sini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan angkanya pada data pada loading 5, enter 5, 7, 5, 7, 5. Lalu kita pilih autofit. Kita pilih yang distribution dan klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengekspor dengan cara ekspor. Pilih aplikasinya ya, model. Kita pilih binomial karena nilai binomial di sini ranknya lebih tinggi daripada yang hitam. Selanjutnya kita klik OK. Dan kita kembali ke sini. Kita klik build, tanda palu. Kita klik move for, dan kita paste. Dan di sini pada move logic nilainya sudah muncul. Close. Selanjutnya kita akan melakukan proses lagi untuk aktivitas yang lainnya. Selanjutnya kita klik setelah jadi seperti ini. Kita klik simulation, option. Runtime-nya kita tulis 8 jam. Dan number of repetition-nya kita tulis dulu. Selanjutnya kita akan
kan? Kita tes dulu. Supaya lebih cepat, kita majukan ini. Untuk application-nya kita pilih all, dan skenario-nya 001. Oke. Dan berikut adalah output-nya, dan kalian selanjutnya akan menghitung dengan perhitungan manual. Adalah output simulasi dari pengangkutan dengan menggunakan model. Di sini ada loading, pengemasan, pemeriksaan gudang, dan pick up. Dan ini adalah outputnya untuk nilainya. Lalu selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini didapat oleh bahwa penggunaan software model pada sistem pengangkutan buku pada PT Erlangga memudahkan dalam mengolah data untuk menentukan minimal aplikasi yang dibutuhkan dalam simulasi pengangkutan buku. Dalam uji pada software model telah dilakukan pengolahan data pada 5 aktivitas pengangkutan, yaitu loading, pengemasan, pemeriksaan gudang, dan pick up. Telah dilakukan aplikasi sebanyak 10 kali, yaitu hasil diantaranya aplikasi 1 selama 67,19 menit, aplikasi 2 selama 67,32 menit, aplikasi 3 selama 67,72 menit, aplikasi 4 selama 67,03 menit, aplikasi 5 selama 71,76 menit, aplikasi 6 selama 67,31 menit, aplikasi 7 selama 67,74 menit, aplikasi 8 selama 68,28 menit, aplikasi 9 selama 67,74 menit, dan aplikasi 10 selama 71 menit. Sehingga confidence intervalnya yaitu mu1 hingga mu2. Intervalnya yaitu min 2,89 kurang dari mu1 hingga mu2 kurang dari 12,07, di mana H0 diterima. Karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan valid bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Baiklah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.